Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Denny Sebastian yang pastinya masih di Cakrawala. Jika tadi di segmen sebelumnya sudah ada Anissa Dewi yang berbincang-bincang bersama dengan seorang psikolog yang bagaimanakah cara membujuk anak agar mau makan sayur. Tapi kalau yang satu ini saya nggak akan membujuk anak, tapi saya lebih ke membujuk wanita biar dananya itu pas. Karena biasanya wanita itu tidak sesuai dengan mau vacation-nya kemana, make up-nya seperti apa. Karena di sebelah saya sudah ada Mas Aad Glow yang merupakan hair and makeup stylist di sini ya. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang. Ya, ini kan kalau berbicara soal make up, itu identik dengan para wanita. Tapi sebelum kita berbicara mengenai wanita, terkadang pria itu ternyata juga butuh sentuhan make up. Nah, ini mungkin bisa jelaskan di sini make up yang sesuai untuk pria itu seperti apa, Mas? Kalau menurut saya pria make up biasanya khusus untuk jadi pas hari wedding, atau jadi untuk pas foto, untuk pas kayak gini keperluan syuting. Jadi kalau untuk hari-hari kayaknya jangan. Kalau untuk mau manggung gitu-gitu bisa. Karena nanti kalau sehari-hari nggak bisa membedakan ya, Mas ya. Mana yang wanita, mana yang pria nanti gitu ya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mas Aan tadi ya. Kalau untuk pria itu lebih ke make up yang untuk tampilan panggung. Dan juga misalnya untuk event-event tertentu spesial, misalnya untuk wedding atau mungkin untuk photoshoot gitu ya. Nah, ini ada perbedaan nggak sih, Mas, untuk make up pria itu sendiri dengan make up wanita? Kalau make up pria lebih tipis, lebih natural. Jadi untuk foundation, untuk bedak. Tapi masih tetap menggunakan foundation ya di sini? Itu tergantung kebutuhan dari kulit si pria ini. Untuk mengetahui kulitnya ini, cocoknya ini untuk oily yang seperti ini, untuk yang normal skin. Ini foundationnya ini nih. Jadi caranya gimana, Mas? Kita sebagai makeup artist biasanya mesti tanya dulu ke si klien kita. Biasanya mukanya apa, berminyak, normal, kering gitu. Mesti kita tanya dulu. Jadi setelah dia kasih tahu kulit saya kering nih, mesti kita kasih pelembab. Oh, kulit saya berminyak nih, kita mesti kasih anti minyak, seperti itu sih. Jadi mesti konsultasi dulu sebelum kita mengerjakan. Jadi memang harus ada ini ya istilahnya ya, konsultasi dulu sebelum nanti akhirnya biar make upnya sendiri. Kalau untuk cowok kan nggak boleh menor ya, Mas. Tapi kalau untuk anak band-band ini gimana, Mas, make upnya, Mas? Ini tadi juga di make up, Mas. Make up ini ya? Iya. Yes, oke lah. Ya. Tapi menurut saya ini kayak nggak make up ya. Make up tipis, ya. Udah perlu disentuhan nggak sih, Mas, kalau seperti ini sudah cocok. Anak-anak band ini perlu ada tambahan sedikit kan? Ini kan kalau bisa dikatakan ini kan akan untuk event ya, misalnya tampilan yang untuk layar kaca gitu ya. Untuk seorang pria, untuk make up seperti mereka-mereka ini masih kurang atau bagaimana, Mas Aan? Kalau menurut saya sudah cukup banget. Sudah cukup sudah cukup, misalnya pas gitu ya, sesuai gitu dengan profesinya sebagai band. Kalau misalnya terlalu tebal juga nanti larinya nanti nggak jadi aneh band juga ya. Sih. Jadi band ada titik-titik. Lo enggak? Wah, Mas Aan bisa aja nih. Tapi kalau itu tadi ya kita itu berbicara soal pria. Untuk pria. Tapi kalau misalnya kita bandingkan untuk wanita. Ini wanita ini kalau misalnya ke kantor, Mas, ini biasanya masih make up. Ini pengalaman istri saya gitu. Ke kantor make up. Ke mall make up. Mau ke pasar aja pakai lipstick dulu. Tidur make up nggak tidur? Tidur nggak tahu saya. Pakai krim-krim gitu lah. Nah, ini cara membedakan antara make up yang daily dan juga special event. Itu sepertinya ada make-up khususnya atau bagaimana sih, Mas? Iya, pasti ada. Lebih ke kayak lebih mau ke long time, maksudnya lebih awet gitu. Biasanya produknya lebih bedanya di produk sih gitu. Jadi kalau misalnya ada ya, misalnya kalau selebriti itu yang mau make upnya dari jam 7 nanti biar bisa awet sampai nanti malam gitu juga ada ya. Itu kalau misalnya yang berminyak bagaimana, Mas? Kan biasanya kan ada ya kulit yang berminyak yang nanti 1 atau hingga 3 jam ke depan akan timbul minyak-minyak di sekitar T area ini. Nah, ini bagaimana? Untuk dihapuskah atau perlu ditacap atau bagaimana? Oh enggak, itu sih menurut saya cuma perlu ditacap aja. Kalau semua perlu dihapus memerlukan waktu yang panjang. Terus nanti ya kalau di touch up sekedar kasih kertas minyak terus habis itu dikasih bedak-bedak tabur dikit-dikit itu udah bagus. Kalau tadi Mas Aan nanti mengatakan ya adanya touch up di sini. Nah, biasanya kan touch up itu kalau biasanya para perempuan tuh kalau nggak menggunakan kertas minyak, menggunakan spons yang bekas bedaknya dia. Betul. Nah, biasanya itu agak sedikit kalau orang Jawa bilang itu tidak rata dengan tekstur yang
make up yang sebelumnya dan tekstur waktu di touch up. Nah, ini ada tekniknya nggak sih Mas kalau untuk touch up atau mungkin? Kalau untuk tekniknya dia kertas minyak ataupun spons itu nggak boleh digeser-geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi perlu ditekan-tekan aja. Oke. Gitu. Jadi biar tidak apa istilahnya ya, tidak menimbulkan tekstur yang berbeda antara yang berminyak dan enggak gitu ya. Oke, tapi kalau untuk make up sendiri yang lagi ngetren untuk wanita apa Mas? Kalau tahun ini sih lebih ke arah pemasangan bulu mata dan ditarik pinggir panjang. Bulu mata halilintar atau cakrawala atau apa nih Mas di sini? Cakrawala boleh kayaknya. Kalau jadi untuk bulu mata? Untuk eyeshadow-nya itu lebih ke nggak ada warnanya, jadi lebih ke pemasangan bulu mata atas sama bawah, jadi udah kelihatan blok gitu sih. Oke, ini kalau kelihatan tadi yang sudah Mas Aan sampaikan tadi kelihatan belok. Itu langsung dikonotasi atau mungkin di image saya adalah untuk Korean style. Korean style gitu. Jadi mungkin karena saya ini kan tiap hari kerjaannya juga bertemunya sama yang sipit-sipit gitu. Jadi mereka pasti maunya belok matanya jadi besar. Dan itu juga menjadi tren juga di tahun 2016 ya, make up. Itu seperti apa? Nanti saya penasaran, nanti pemirsa juga pasti penasaran. Di segmen berikutnya nanti, ini Mas Aan ternyata sudah membawa modelnya nanti. Saya juga ingin tahu make upnya seperti apa yang cocok untuk tahun 2016 ini. Kalau berbicara mengenai make up dari bulu mata sendiri ya, kita belum berbicara mengenai lipstick dan juga mungkin tren untuk bedaknya seperti apa. Untuk mata sendiri memang ini ya, bulu mata juga harus ditonjolkan di sini. Paling penting di area mata itu adalah bulu mata. Jadi semua orang sudah dikasih eyeshadow, eyeliner, maskara apapun, tapi kalau semua belum dipasang bulu mata di situ belum terlihat spektakuler, maksudnya gitu. Bagus sih bagus, cuman kalau mau beda pasti bulu mata. Bulu mata. Nah, kalau biasanya banyak ya make up artis itu ya menyarankan juga kalau misalnya untuk make up gitu, kalau untuk cewek itu kalau bisa mukanya untuk matanya harus ditambahkan soft lens biar lebih jadi. Ini sebenarnya penting nggak sih Mas penambahan soft lens di sini? Ya menurut saya penting-penting nggak penting sih. Cuman kalau semua mau terlihat beda dari keseharian. Tapi memang ada menimbulkan efek ya? Maksudnya, ada. Efeknya itu juga terlihat juga waktu kita menggunakan dan juga tidak menggunakan soft lens. Karena soft lens kan ada bentuknya yang memang lebih membesarkan kelopak mata. Nah, jadi dia bisa terlihat blok juga dari soft lens itu. Masih pakai soft lens ya? Dilepas dong Mas soft lens-nya? Ganti putih aja. Mas Aan, kalau bicara bulu mata, ini banyak sekali ya. Bahkan ada selebriti kita yang mengeluarkan berbagai jenis bulu mata. Dari yang bisa untuk daily, untuk yang special event, dan juga ada yang mungkin eventnya harus grande, jadi bulu matanya harus ditumpuk-tumpuk. Nah, untuk pemilihan bulu mata sendiri, ini ada tips gak sih untuk seorang hair and makeup stylist? Biasanya kita kalau sebagai perempuan seumpama, kita harus mengerti mata kita seperti apa. Sipitkah, belokkah, atau dia turun di pinggir, atau dia nggak kelopaknya terlalu besar, jadi gitu tiap mata itu berbeda-beda untuk mencocokkan bulu mata sendiri. Gitu. Kita harus pinter-pinter ya, sebagai seorang perempuan, bukan saya maksudnya. Kalau sebagai seorang perempuan memang harus pinter-pinter untuk memilih bulu mata yang cocok. Iya. Bulu mata itu ada berbagai jenis. Sangat banyak sekali. Biasanya kan kalau teman saya nih waktu MC gitu ya ditumpuk-tumpuk gitu. Penting nggak sih Mas sebenarnya itu? Ya menurut saya penting sih. Penting ya itu ya. Ada mata yang perlu memang untuk ditumpuk-tumpuk. Gitu ya? Iya. Wow gitu. Itu kalau berbicara mengenai bulu mata. Tapi kalau sekarang di tahun 2016 untuk wanita seperti apa? Untuk, Setelah jeda pada boleh ya? Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pada yang berikut ini saya masih ditemani oleh Mas Aan Glo yang merupakan hair and makeup stylist yang dengar-dengar nanti di segmen berikutnya ini akan membawa seorang model dan nanti langsung dipraktekkan seperti apakah make up yang cocok untuk para wanita di tahun 2016. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala. Hari menemani bersama mentari datang berinspirasi membawa arti